Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Para habaib, alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah fardhu subuh, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Petang sore kemarin saya lewat di depan masjid. Ada yang memberitahu saya, Ustaz Somad, coba lihat di sebelah kiri. Besar sekali. Ya, itu masjid Ustaz Somad, bukan stadion. Antik, mogah, besar, lebar, tinggi. Yang di sebelah itu apa? Itu rumah Ustaz. Sudah tua saya baru ingin lihat rumah ada mahkota di atasnya. Biasanya punya mahkota itu raja, ini rumah. Terus yang di sebelah itu apa? Yang di sebelah itu kuburan yang punya masjid, yang punya rumah. Berarti udah meninggal orangnya? Belum. Gimana orang belum meninggal udah ada kuburannya? Lama saya berpikir di jalan. Rupanya orang kalau ingat mati, masjidnya besar. Berarti selama ini kenapa masjid kecil yang sedekah tidak ingat mati? Makanya duitnya kecil, masjidnya kecil. Baru saya paham melalui masjid Thayyibah. Betul, Thayyibah. Nah, ini takut kita salah sebut. Kalau laki-laki Thayyib, kalau perempuan Thayyibah. Thayyib artinya baik. Orang Arab kalau mendengar qari baca Quran, Ar-Rahman, Thayyib. Qarinya baca Quran di belakang. Saya kira tausiahnya di belakang juga. Thayyib, baik. Sampai ke Indonesia Thayyib enggak pulang-pulang. Thayyibah, baik, perempuan yang baik. Masjid ini tempat yang baik. Tanahnya paling baik karena tanahnya tak bisa dijual. Tanahnya tidak bisa diwariskan. Tanahnya tidak bisa dihibahkan. Wa annal masajida lillah, karena tanah ini sudah menjadi milik Allah. Tapi jangan mentang-mentang ini milik Allah lalu pintunya tidak dikunci. Maling tidak mau tahu, nanti dia ambil. Pas ditangkap Pak Polisi, kenapa kau ambil? Milik Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan menuju hotel saya berpikir, ternyata nasihat yang paling kuat untuk mengingat kematian adalah kuburan. Kuburan orang lain tidak membuat kita takut pada mati, karena kita menganggap itu kubur dia, itu makam orang lain. Kuburan kita sendirilah yang membuat kita mengingat mati. Apakah ada dasarnya Nabi Muhammad SAW meninggal dunia? Orang-orang yang datang dari Makkah namanya muhajirin. Mereka mengatakan Nabi mesti dikuburkan di Makkah, karena Nabi orang Makkah, lahirnya di Makkah, besarnya di Makkah, kuburnya mesti di Makkah. Kata orang Madinah, tidak. Nabi meninggalnya di Madinah, berjihadnya di Madinah, 10 tahun di Madinah, sahabat yang baik-baik di Madinah, maka Nabi mesti dikuburkan di Madinah. Ikhtilaf antara sahabat. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saya pernah mendengar Nabi bersabda, nahnu ma'asyirul anbiya, kami para nabi dikuburkan di mana kami meninggal, disitulah kami ditanamkan, disitulah kami dikebumikan, disitulah kami disemayamkan. Tidak perlu jasadnya dibawa kemana. Maka jasad Nabi tidak dibawa ke Makkah, jasad Nabi tidak dikuburkan di Baqi, jasad Nabi dikuburkan di tempat beliau meninggal, di atas kasur tempat tidur beliau, bawahnya digali, ditanamkan di sana.
itulah kubur Nabi di kamar Sayyidatuna Aisyah di samping Taman Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku. Tapi ada hadis satu lagi berkata, ma baina qabri, antara kuburku dan mimbarku. Bagaimana mungkin Nabi berkata antara kuburku, padahal dia belum meninggal dunia? Itu menunjukkan bahwa dia sudah menunjukkan tempatnya sebelum dia meninggal. Ma baina qabri, antara kuburku dan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah. Ramadan tahun lalu kita membaca kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, khatam 30 malam. Salah satu riwayat dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah ditulis oleh Imam Al-Qushairi, ada salah seorang wali Allah menggali kuburnya sebelum dia meninggal dunia, dan setiap malam dia tahajud di dalam lubang itu membaca Quran dan berzikir, karena lebih khusyuk, lebih takut, lebih ikhlas, lebih bersih, lebih murni hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan gara-gara ini pulang dari pengajian ini semuanya menggali kubur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang takut cerita tentang mati. Seorang suami kalau cerita tentang mati, nanti kalau papa mati gimana ma? Jangan cerita mati. Seorang istri takut cerita mati, padahal kematian akan datang. Hari ini Abdul Somad bukan sedang mengajar, Abdul Somad tidak sedang ceramah, tapi sedang bercerita bahwa dalam perjalanannya dia mengambil pelajaran. Pelajaran tidak hanya diambil dari buku, pelajaran tidak hanya diambil dari kitab. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Makanya kalau kita jalan-jalan itu matanya dibuka, supaya ketika di jalan itu kita banyak dapat pelajaran-pelajaran. Di antara pelajaran yang saya dapat dalam perjalanan saya dari Samarinda ke Balikpapan adalah bahwa ternyata kalau kita ingat mati, harta kita akan kita habiskan untuk membangun masjid. Ternyata kalau kita ingat mati, kita tidak takut dan tidak khawatir. Kenapa masjid bisa sebesar ini? Jawabannya saya dapat subuh ini. Ternyata orang-orang masyarakat muslimin muslimat di sekitar masjid sudah sholat subuh 16 tahun, barulah bisa jamaahnya, masjidnya semuanya besar, tiangnya besar, kubahnya besar, jamaahnya besar, kursinya pun besar. Itu maka saya tak duduk di sini. Kalau saya duduk tenggelam, saya nampak betul saya kecil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ulang tahun yang ke-16 safari subuh ini. Baru di masjid ini saya dikasih tahu oleh protokol, tidak diberitahu bahwa ini ulang tahun safari subuh yang ke-16. Kalau mau masjidnya besar, maka safari subuh. Dalam pikiran saya, kalau 16 tahun aja sebesar ini, apalagi kalau 25 tahun. Ini nampaknya masjidnya akan mengalami pembesaran terus. Semakin besar masjidnya, semakin luas tanah yang dipakai, semakin ramai jamaah, maka disitulah Allah akan menurunkan rahmatnya ke negeri ini. Negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada yang negerinya baldatun thayyibatun, negerinya baik, pekerjaan mudah, banyak uang, rumah mewah, mobilnya cantik, tapi Allah tidak Rabbun Ghafur, karena Allah tidak disembah. Pernikahan sejenis diizinkan, khamar dijual belikan, negerinya thayyibatun, tapi Allah tidak Rabbun Ghafur. Kita ingin bukan cuman baldatun thayyibatun, tapi kita ingin Rabbun Ghafur,
Karena kalau cuman thayyibatun di dunia saja dapat, akhirat belum tentu. Kalau cuman thayyibatun baik di dunia, dunia hanya sementara, dunia hanya sekejap, setelah itu habis. Yang kekal abadi adalah walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih kekal, akhirat lebih abadi, dunia sekejap, hanya bernaung di bawah pohon yang rindang karena panas cahaya matahari tidak sanggup melanjutkan perjalanan, bernaung sebentar. Abdul Somad dalam perjalanan dari Samarinda menuju Balikpapan, karena panas terik berhenti sebentar di bawah pohon yang rindang, sejuk, adem, ayem, sementara matahari redup. Begitu matahari redup, perjalanan akan dilanjutkan. Begitulah hidup di dunia ini, sementara saja. Menjadi pejabat sementara, menjadi orang kaya sementara, menjadi orang cantik sementara, menjadi orang ganteng, gagah, perkasa sementara. Setelah itu yang kekal abadi hanyalah di surga atau di neraka. Di surga khalidina fiha abada, di neraka sama juga. Tapi insya Allah yang hadir di majelis ini semuanya masuk surga, tidak pakai transit di neraka. Yang tidak menyebutkan amin, hati-hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4. Orang yang cerdas bukan yang IQ-nya 200. Siapa orang yang cerdas? Kata Nabi, Al-Kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya, dia tekan keinginannya. Wa amila lima ba'dal maut, yang dia pikirkan apa yang akan aku hasilkan setelah aku mati nanti. Ingin membuat sesuatu yang mewah, yang besar, yang megah, dia tekan keinginannya. Akhirnya tanah diwakafkan, di atas tanah dibangun masjid, dibangkitkan semangat jamaah untuk sholat subuh berjamaah, ditekan keinginan-keinginan hawa nafsu. Akhirnya itulah yang menjadi kekal abadi. Berapa banyak orang-orang kaya di dunia ini, begitu mati meninggalkan dunia, hartanya ditarik seperti harimau mendapatkan bangkai rusa. Satu mencakar kakinya, satu mengambil kepalanya, yang satu menarik ekornya, tulang-tulangnya dimakan semut, lemak-lemaknya dimakan rayap, habis tak tersisa. Mana yang kekal abadi? Masjid. Karena developer tidak akan mungkin mengambil masjid untuk buat perumahan. Kalau kuburan, hati-hati. Kuburan kalau tidak ditembok, diambil pemborong. Mohon maaf, pemborong, jangan tersinggung. Kalau tersinggung berarti pernah ngambil kuburan jadi perumahan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang keinginan hawa nafsu tidak pernah cukup. Sudah punya satu mobil, mau dua. Sudah ada satu rumah, mau bertambah. Ada kebun 5, 10, 20 hektar, mau sejauh mata memandang. Yang bisa menekan hawa nafsu hanyalah mengingat kematian. Aksiru, perbanyaklah, min zikri, mengingat-ingat hadimal ladzat, dia yang menghancurkan segala kelezatan. Kalau dia sudah datang, lezatnya makanan hanya sejengkal di tenggorokan, hilang. Kalau dia sudah datang, lezatnya pandangan hanya di pelupuk mata, melayang. Kalau dia sudah datang, lezatnya pendengaran hanya sampai ke gendang telinga, hilang. Banyak-banyak mengingat dia. Siapa dia? Nasihat yang tak berbunyi, nasihat yang tak bersuara, nasihat yang tak berhuruf. Dia hanya diam, tapi dia pasti datang. Ustadz Abdul Somad akan datang ke Masjid Thayyibah. Rupanya sudah diumumkan 3 tahun yang lalu.
Hari ini baru datang. Pejabat akan datang, balehonya dipasang, karpetnya sudah dibentang, batal datang. Tapi kematian tak pernah disambut. Ada di antara bapak ibu yang pernah menyambut kematian? Ahlan wa sahlan wahai kematian. Pernah bapak ibu ada menyambut grup? Selamat datang wahai kematian. Kematian tidak pernah diinginkan, tapi dia datang tanpa memberitahu. Ada yang diberitahu kematian datang. Suatu ketika datanglah seseorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihi salam, yang namanya tadi kita sebut 4 kali dalam tasyahud akhir. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta? Nabi Ibrahim sahibul bait, dia bertanya kepada tamunya, man anta? Kamu siapa? Apa kata tamunya? Ana malakul maut, aku malaikat maut. Bayangkan kalau tamu kita pagi ini datang malaikat maut. Kamu siapa? Malaikat maut. Kamu mau apa? Madza turidu? Kamu mau apa malaikat maut? Kata Nabi Ibrahim. Malaikat maut menjawab, uridu an aqbidha ruhak, aku mau mencabut nyawa. Kata Nabi Ibrahim, aku ini Khalilullah, aku ini orang paling dekat dengan Allah, aku ini kekasih Allah. Apakah mungkin ada kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Apakah ada kekasih yang mau menyakiti kekasihnya? Kekasih takkan mungkin menyakiti kekasihnya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa jawab malaikat maut? Hal yakrahu khalilun liqa'a khalilihi? Adakah kekasih yang tak suka berjumpa dengan kekasihnya? Kata Nabi Ibrahim, kalau begitu cabutlah nyawaku. Mana tahu nanti malaikat maut datang, cobalah ajak bernegosiasi begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Tukang kredit. Tukang kredit aja tidak bisa diajak mundur, apalagi malaikat maut. Ini kenapa bisa? Ibrahim alaihi salam. Di antara banyak manusia, ada beberapa orang diangkat menjadi nabi. Di antara beberapa nabi, ada yang diangkat menjadi rasul. Di antara beberapa rasul, ada yang diangkat menjadi ulul azmi. Di antara ulul azmi itu adalah Sayyidina wa Maulana Ibrahim alaihi salam. Bukan kita, tapi ada beberapa hamba Allah yang saya jumpai, dia ingin coba tawar menawar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Haji umurnya berapa? 85 tahun Pak Ustadz. Tapi saya berharap Allah jangan matikan saya dulu. Dalam hati saya, ini bonusnya sudah hampir 1/4 abad. Jadi gimana caranya minta kepada Allah? Saya minta kepada Allah, Pak Ustadz, sedang membangun 3 masjid. Ya Allah, jangan matikan aku dulu sebelum 3 masjid ini selesai. Oh, begitu caranya tawar menawar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Ketemu orang isi kepalanya macam-macam. Ketemu lagi di satu tempat. Ustadz Somad, tolong doakan saya. Doa apa Pak Haji? Supaya Allah jangan matikan saya dulu sebelum saya membangun 99 masjid. Macam-macam, rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Ini orang-orang yang cerdas, bernegosiasi dengan Allah. Apakah mungkin Allah menambah umurnya? Wallahu a'lam bissawab. Yamhullahu ma yasha. Tulisan di Lauhil Mahfuz, Allah kuasa untuk menetapkannya. Wa yusbit, Allah kuasa untuk menetapkan. Wa yamhullah, Allah kuasa untuk mencabut. Bisa saja dihapus oleh Allah. Allah itu fa'alul lima yurid. Allah tidak pernah melanggar peraturan.
manusia bisa melanggar peraturan karena manusia mengikuti aturan, tapi Allah tidak melanggar peraturan karena aturan dan peraturan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Milad ke-16 tahun, tim safari subuh yang katanya belum punya nama. Berapa banyak orang mau buat safari subuh, rapatnya lebih heboh, pembahasan namanya sampai 2 hari tak tembus-tembus. Tapi ini luar biasa, sudah safari 16 tahun namanya belum ada. Menjalin ukhuwah Islamiyah, tidak ditanya sukumu apa, apakah kau Bugis, apakah kau Banjar, apakah kau Makassar, apakah kau Jawa, apakah kau Madura, apakah kau Melayu, karena engkau diikat oleh ukhuwah Islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bersama Tuan Guru Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Saya cuma sedang memeriksa titelnya udah lengkap apa belum. Semua sudah, Tuan Guru sudah, Profesor Dol sudah, Doktor sudah, LC sudah, MA sudah. Kalau lewat 5 jalan ini, lewat 5 jari ini, lewat 5 ini, masuk yang ke-6, almarhum. 9 September 2021, Masjid At-Thayyibah, Dondang. Kasihan fotonya kecil-kecil. Oleh ibu-ibu nih, sebesar kacang goreng, kecil-kecil. Tapi rupanya yang gambarnya kecil-kecil tak kelihatan sebesar semut hitam itulah yang boleh jadi lebih dulu masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cara menyenangkan hati orang yang fotonya tak kelihatan. Boleh jadi ini yang tersenyum yang bangga, yang lubang hidungnya sebesar terowongan Mina, boleh jadi terlambat masuk surga karena sombong dan angkuhnya. Dikasih kursi, diberikan mikrofon, diberikan air minum, disiapkan kamera, muncul angkuhnya, datang sombongnya, datang takburnya, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, maka doakan supaya Abdul Somad tidak ada angkuh sombong dalam hati, supaya dia bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah selesai, diaminkan orang sebanyak ini. Apa enggak duluan masuk surga? Begitu yang kecil-kecil ini masuk surga, mereka semuanya terkejut. Loh, kok yang besar sudah ada duluan? Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah masuk surga pasti. Siapa yang ragu masuk surga berarti meragukan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah. Belum ngomong, belum bicara, belum pandai menggerakkan lidah, kita sudah mengucapkan la ilaha illallah di dalam hati kita. Ketika bapak kita mengazankan ke telinga kita, asyhadu an la ilaha illallah, saya sedang ngetes mic-nya aja, mantap. Apa kata anak di dalam? Mulutnya belum pandai bicara, tapi hati kecilnya mengikuti. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak di dalam. Apa ada orang di Dondang ini ketika anaknya lahir dia pegang, dibisikkannya, kau sudah kutanamkan sawit 5 hektar. Tidak ada. Kenapa? Karena kalau sawit kau tanamkan, dia jual, dia ngutang, dia lelang, dia jadikan sebagai agunan hutang, habis. Tapi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu yang kita ucapkan tadi.
afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sekali. Garisnya belum jelas. 2 kali. La ilaha illallah. Agak jelas. Diperkuat lagi 3 kali. La ilaha illallah. Barulah angka kesempurnaan 40. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Nabi Musa terjebak di lembah Tih 40 tahun. Maka kemudian angka 40 dipilih Ustadz Abdul Somad. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa ketika mengucapkan lafaz Allah ke kiri, ke jantung, berdegup, berdetak? Di dalam dadamu ada jantung berdegup dan berdetak. Kalau dia baik, maka baiklah seluruh tubuhmu. Kalau dia mati, berhenti, diam, maka matilah engkau. Pak Haji kemarin yang ikut pengajian kita di mana? Sudah meninggal Pak Ustadz. Loh, kenapa? Mati mendadak karena serangan jantung. Kok serangan Belanda? Serangan jantung. Jantung ini kalau sudah kena, makanya kata Nabi, ala fil jasadi mutwah, ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal, ada sekepal, ada segenggam. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka inilah letaknya jantung. Di dalam ini ada hasad, di dalam ini ada dengki, di dalam ini ada dendam kesumat, di dalam ini ada syirik, di dalam ini ada munafik, di dalam ini ada kufur. Dipukul dia dengan palu godam, dipukul, dihajar, dibantai, supaya hilang karat-karatnya dengan la ilaha illallah. Allah tegut jantung. Itu bukan asal-asal goyang kepala aja. Ini banyak orang zikir tengoknya goyang pula. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada karat-karatnya. Besi itu kalau dalam tanah dia berkarat. Bagaimana mencopot, melepas karatnya? Melepas karat jantung. Jantung atau hati Pak Ustadz? Ustadz Somad bilang jantung, kata guru kami hati. Saya tidak mau kelahi. Ya udah kita pakai dua-duanya, jantung hati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah mengajarkan Nabi Muhammad SAW, dan dia mengajarkan kita, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, membolak-balikkan jantung, membolak-balikkan jantung hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Ini bisa istiqomah 16 tahun, maka tak lain tak bukan, pastilah karena jantungnya baik. Dan jantung yang baik itu salah satu cirinya, kata dokter, tidak tidur pagi. Jangan tidur pagi, karena efeknya akan membuat stroke ringan. Stroke ringan karena detak jantung tidak normal, menyebabkan darah tidak dihembuskan ke otak, otak kurang asupan oksigen. Ini tidak perlu saya teruskan karena nanti dokter pun kebingungan mendengarkannya. Man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bicara tidak pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Di dalam badan kita ini ada darah beberapa liter. Kalau darah itu tumpah maka kita mati. Darah itu mesti bergerak. Kalau darah tidak bergerak dia membeku. Kalau tak percaya potonglah ayam, darahnya tampung di dalam piring, membeku. Maka darah mesti terus bergerak. Yang membuat darah bergerak, jantung berdegup dan berdetak. Peganglah jantung sebelah kiri. Kalau masih berdegup, alhamdulillah. Kalau sudah tak berdetak, kasih tahu panitia. Kain kapan sudah siap. Ketika jantung berdegup, ketika jantung berdetak, darah dia semburkan naik ke otak.
dia membawa oksigen di dalam darah. Makanya darahnya mesti encer, darahnya mesti cair. Apa yang menyebabkan darah berat, membuat jantung menjadi susah untuk memompa darah? Karena di dalam darah banyak kolesterol, di dalam darah banyak lemak, di dalam darah banyak minyak, di dalam darah. Tapi ketika orang bersujud, rukuk, Allahu Akbar, maka jantungnya ringan karena dia tidak terlalu tinggi naik ke atas. Sejajar. Kalau sekarang ini mendaki berat, giginya gigi satu. Oh, enggak pakai ini metik Pak Ustaz, terserahlah mau metik. Berat mendaki ke atas. Ini letak jantung, ini letak otak. Dari jantung naik ke atas 3 jengkal. Susah, berat. Dibuat dia datar. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu kemudian dibuat dia ringan. Kenapa? Jantungnya di atas, otaknya di bawah. Tapi ada juga orang berdiri, otaknya di bawah. Di sini otaknya. Orang beriman ketika sujud, otaknya di bawah, di dekat lantai, jantungnya di atas. Itu hanya ada pada orang beriman ketika dia bersujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Paling afdal 7 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau 7 kali itu, maka darahnya lancar ke otak, oksigennya sempurna ke otak. Kenapa ada orang sholat tapi bisa stroke ringan? Kenapa orang sholat tapi otak jantungnya tidak sehat? Karena sholatnya seperti pohon bambu ditiup angin. Allahu Akbar. Tasbihnya seperti gorengan panas masuk ke lidah. Nanti dalam catatan malaikat kumur-kumur. Bukan tasbih, bukan tahmid, bukan takbir. Nikmati sholat. Ada rasa nikmat, zauk, ada rasanya. Bahwa kita sedang berhadapan dengan Dia, pencipta alam semesta. Kita bukan menghadapi bupati, bukan berhadapan dengan gubernur, bukan berhadapan dengan polisi, bukan berhadapan dengan tentara, tapi kita berhadapan dengan Rabbil Alamin, pencipta alam semesta. Kadang kita ini lebih takut berhadapan dengan atasan daripada dengan Allah. Kalau atasan yang menelpon, siapa? Sebentar lagi datang Pak. Kau besok datang jam 7 ya? Siapa? Jam 6.30 sudah datang. Tapi begitu Allah yang memanggil kita, hayya 'alas shalah. Jam 3 belum sholat zuhur. Kok belum sholat zuhur? Waktu zuhur kan panjang. Ada saja alasan-alasan kita. Kalau mau cukup 1 dalil, tapi kalau tak mau 1000 dalil akan dibantah dengan 1001 dalil. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa pada waktu awal paginya sudah ringan jantungnya, maka ini hanya ada pada orang yang sholat berjamaah. Tidak mungkin bangun ujuk-ujuk sholat subuh, tidak. Kalau tidak sanggup bangun jam 1 malam, tidak sanggup bangun jam 2 malam, bangunlah 1 jam sebelum azan subuh. Setel jam 4, bangun, bagus mandi, terapi mandi, segar, fresh, kena air dingin ke kepala, ke badan, bersih, harum, wangi. Jangan makan bawang putih, makan bawang merah, tidak gosok gigi, masuk ke masjid. Hadis Nabi, bukan kata saya, bukan kata Abdul Somad. Man akala basalan, siapa yang makan bawang merah, au sauman, makan bawang putih, falyatazil masjidana, jangan dekat-dekat masjid kami.
Ibu jangan khawatir, jangan gara-gara ini lalu pulang semua bawang dibuang, jangan. Maksudnya di situ orang Arab makan bawang putih, bawang merah mentah, tidak gosok gigi, itu maksudnya. Tetap makan bawang merah, makan bawang putih, setelah itu gosok gigi. Kenapa Nabi menyuruh gosok gigi? Karena bau busuk menyebabkan malaikat tidak turun membawa rahmat. Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti, tidak suka bau busuk. Makanya kalau di majelis para habaib dihidupkan asap-asap gaharu, dihidupkan bukhur yang dijual di Makkah, bukhur yang dijual di Madinah. Kami dulu ketika masih menjadi mahasiswa dari Mesir, naik kapal laut ke Jeddah, dari Jeddah naik mobil ke Makkah, melihat asap-asap, berdiri di dekat asap, tarik asapnya biar supaya harum semerbak. Ini namanya parfum gratis untuk mahasiswa. 1 onnya, 1 milinya, harganya mahal. Kita yang tidak tahu masih anak mahasiswa, rupanya ini gaharu berasal dari Pulau Kalimantan. Di tengah hutan belantara ada 1 pohon gaharu cendana, dijadikan orang Melayu sebagai pantun. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Di dalam batangnya itu ada hitam, lalu kemudian dia berminyak, minyaknya itulah dijadikan parfum. 1 botol kecilnya 40 juta. 40 juta. Jarang orang mau pakai parfum ini, karena kalau dipakai teman-teman minta itu semakin berkurang, menetes air mata, saking mahalnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau di majelis para habaib dihidupkan bukhur asap. Orang-orang yang belum ngaji, yang baru taubat, akhirnya saling berbisik, kenapa pakai asap? Mungkin manggil jin. Tidak ada hubungannya dengan jin, itu untuk mengharumkan suasana. Lalu kenapa di Masjid Thayyibah Ustadz Somad ceramah tidak ada asapnya? Karena sudah harum semerbak semuanya, insya Allah wangi. Tapi tadi waktu kami duduk di belakang, tiba-tiba datang lalat 1. Lalatnya hinggap ke saya pula. Ya Allah, dalam hati saya, tak tahulah Ustadz nih, lalat nih bahwa ini Ustadz. Ternyata lalat tak bisa membedakan. Susah untuk meyakinkan lalat bahwa bunga mawar itu lebih harum daripada sampah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah menciptakan lalat wahai imam? Seorang imam ditanya, Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan aras, Allah menciptakan manusia cantik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kenapa Allah menciptakan lalat? Imam tersenyum. Apa kata dia? Allah ingin menghinakan raja-raja, Allah ingin menghinakan orang kaya, Allah ingin menghinakan orang sombong. Diciptakannya lalat. Lalat tidak bisa membedakan mana gubernur, bupati, wali kota, presiden, menteri, kepala dinas, kepala kantor, kepala badan. Asal nampaknya hidung, dia hinggap. Lalatlah yang mampu menghinakan orang-orang yang merasa hebat dengan dirinya. Kenapa tiba-tiba kita masuk ke pembahasan tentang lalat? Karena bau. Malaikat tak suka pada yang bau. Maka paling bagus pagi itu mandi bersih, setelah itu sholat sunnat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala, 2 rakaat. Setelah itu usolli sunnatat taubat. Dosa kita banyak, dosa mata, dosa telinga, dosa lidah. Sholli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu barulah sholat tahajud. Usolli sunnatat tahajud. Belum azan subuh, lanjut lagi 2 rakaat, salam. Belum masuk waktu subuh, lanjut lagi 2 rakaat, salam. Belum lagi masuk. Setelah agak-agak mendekat, ditutup dengan witir 3 rakaat. Tak lama setelah itu terdengarlah mikrofon masjid, as-salatu wassalamu alaika ya
ya man asra bikal muhaiminu laila. Tak lama setelah itu barulah azan. Langkah demi langkah tapak kaki melangkah ke masjid. Bapak rumahnya di mana? Di sana. Kendaraannya mana? Saya jalan kaki Pak Ustadz. Mantap. Setiap langkah kaki. Langkah pertama menghapus dosa. Langkah kedua mengangkat derajat. Langkah ketiga menghapus dosa. Langkah keempat mengangkat derajat. Ya Rasulullah, rumah kami jauh dari masjid. Kami mau jual rumah, kami mau jual tanah, kami mau pindah ke dekat Masjid Nabawi. Jangan, kata Nabi, jangan pindah dekat Masjid Nabawi. Kau tetap di sana, datang berjalan, karena setiap langkahmu akan dicatat. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Langkah-langkah tapak kakimu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini orang tidak mau jalan kaki. Setelah dokter spesialis tulang memberikan nasihat, barulah dia mau jalan kaki. Langkahkan kaki Anda 10.000 langkah sehari. Kalau tidak, Anda akan terkena osteoporosis. Orang beriman sudah melangkahkan kakinya dengan syarat apa? Kenapa jamaah ini sehat-sehat semua? 16 tahun jalan kaki. Bukan tanggung-tanggung. Lalu yang punya mobil itu baru pagi ini dia bawa mobil. Karena mau cepat mengejar Ustadz Abdul Somad. Selama ini di jalan kaki. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Pak Ustadz, kami yang ke masjid nggak jalan kaki, apa nggak ada pahalanya? Setiap tetes bensinmu akan dibalas Allah pahala. Tapi saya pakai solar Pak Ustadz, setiap solarmu akan pahala. Tapi saya pakai Dexlite Pak Ustadz, setiap Dexlite. Yang pertama Pak Ustadz, banyak kali cakap kau. Saudara yang dimuliakan Allah, jangan berkecil hati. Yang tak bisa jalan kaki, yang sudah tua renta, diboncengkan anaknya, anaknya dapat pahala. Bangkit semangat sampai ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Setelah itu qabliyah subuh. Setelah itu sholat subuh. Setelah sholat subuh jangan pulang ke rumah. Hidupkan ruhmu, terangi cahaya batinmu. Bagaimana cara menghidupkan cahaya batin? Dengan menahan diri di masjid dari subuh sampai terbit matahari. Kira-kira matahari sudah terbit betul di Dondang ini? Sudah. Kalau tak terbit mana nampak mobil merah sama putih? Tadi saya tengok mobil itu hitam semuanya. Setelah terbit matahari, oh ada yang merah, ada yang putih, ada yang biru, ada yang hijau. Baru nampak pagarnya warna kuning. Itu menunjukkan matahari sudah terbit. Tapi kalau ragu matahari sudah terbit atau belum, cukup lihat waktu maghrib. Maghrib di Dondang jam berapa? Jam berapa Pak Haji maghrib di Dondang? 6.15. 6.15 maghrib. Maka 6.15 sudah boleh sholat sunat isyraq. Begitu cara ngukurnya. Payah kalau pakai hitung-hitungan. Tunggu matahari terbit. Waktu matahari terbit, waktu 2 tanduk setan nggak boleh sholat. Haram. Mengikuti orang musyrik Makkah. Lewatkan setinggi tombak. Setinggi tombak 12 menit. Ribet, jelimet, sulit, susah, payah. Yang mudah, jam berapa maghrib? 6.15. Maka 6.15 sudah boleh sholat sunat isyraq. Sekarang sudah 6.30. Nggak apa-apa terlambat sedikit. Nanti kita akan sholat sunat isyraq masing-masing. Selesai tausiah, sholat sunat isyraq. Ketika bapak-bapak sholat sunat isyraq, disitulah saya pulang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, tidak keluar masjid, tidak sibuk dengan pasarnya, tidak sibuk dengan bisnisnya, tidak sibuk dengan batu baranya, tidak sibuk dengan karetnya, tidak sibuk dengan sawitnya, khusus sampai 6.15 berzikir,
subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu akbar 100, salawat 100, fatihah 100, kul huwallah 100, kul a'udzu falak 100. insyaallah begitu cara menghabiskan waktu. La ilaha illallah, itulah guna tasbih itu. Itulah mengapa tasbih itu 100. Guna tasbih untuk berzikir, bukan digantungkan di tiang mimbar. Guna tasbih untuk berzikir, bukan digantungkan di kaca spion mobil. Nanti mobilnya masuk surga, yang punya mobil masuk neraka. Selesai sholat, jangan seperti ayam nampak beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat, berzikir, bertahmid, bertakbir. Setelah itu nampak jam 6.15, barulah sholat sunat isyraq. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Bertahan sampai 16 tahun. Orang yang bertahan, tidak berubah, tetap bertambah semangat, orang itu disebut dengan sifat. Sifatnya namanya istiqomah. Maka kuberi nama majlis subuh ini dengan majlis subuh istiqomah. Allahu akbar. Orang yang istiqamah, apa balasannya? Innalladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang berkata Rabbku Allah, aku salat subuh berjamaah, aku berzikir, bertahmid, bertakbir, memuji Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepada mereka ketika akan mati sakaratul maut. Sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, turun malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu. Hai majlis istiqamah, hai safari subuh istiqamah, kecamatan Muara Jawa, Allah takhafu, jangan kau takut. Karena orang mau mati itu takut azab kubur, takut mungkar nakir, takut titian siratal mustaqim, takut hisab, takut masuk neraka, takut. Datang malaikat menenangkannya. Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Hai jenazah, hai mayat, hai calon orang mati, jangan kau sedih. Karena orang mau mati itu sedih. Sedih meninggalkan istrinya yang akan menikah dengan berondong manis. Sedih meninggalkan anaknya, sedih meninggalkan rumahnya, sedih meninggalkan mobilnya. Apa kata malaikat? Wala tahzanu, jangan kau sedih. Takutnya hilang, sedihnya hilang. Setelah itu apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannah, berbahagialah engkau mendapatkan surga. Allati kuntum tu'adun, dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat nyawanya disentapkan oleh malaikat, ditarik, dicabut oleh malaikat, dia tersenyum. Kenapa? Karena malaikat sudah memperlihatkan tempatnya di surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan itu insyaallah. Tapi syaratnya mesti ikut safari subuh istiqomah. Yang sudah ikut 16 tahun alhamdulillah. Yang baru ikut pertama kali subuh ini, mudah-mudahan istiqomah sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Begitulah jamaah akan mengiring kita ke liang lahat, dimasukkannya ke dalam kubur. Habis itu 3 orang turun ke bawah, yang satu memegang kepala, yang satu memegang pinggang, yang satu memegang kaki. Orang dari atas teriak, buka wajahnya, buka.
Karena anak tak tahu cara menguburkan bapaknya. Karena selama ini anak hanya diajarkan cara bawa mobil. Selama ini anak hanya diajarkan cara ngitung bisnis. Dia tak tahu bagaimana cara membuka. Wajah bapak ibu dibuka, hidungnya mesti menempel ke dinding liang lahat kubur. Setelah itu papan ditutupkan rapat. Setelah itu diambil tikar. Mana tikar? Mana tikar? Kenapa pakai tikar? Supaya tanahnya tidak melompat jatuh langsung ke kayu, gelebu. Ini bukan menanam kucing, ini orang, ini hamba Allah, ini mulia. Pelan-pelan tanahnya jatuh. Setelah itu ditimbun. Setelah itu dibacakan talqin dan doa. Setelah itu kedengaran suara kaki pelayat orang yang meninggal dunia, jenazah yang di dalam liang lahat mendengar suara kaki pelayat masuk ke dalam kubur, mendengar suara kaki pelayat yang mengiring jenazah pulang satu persatu. Tinggallah kau sendiri di dalam. Siapa yang menemani? Tanah yang pernah diwakafkan jadi masjid, dinding keramik AC, kipas angin, lampu kubah. Tanah yang diwakafkan untuk pesantren Nurul Azhar Kalimantan. Anak-anak yang dikirim ke Al Azhar pulang. Itulah yang akan menerangi alam barzah di tengah gelap gulita. Itulah yang akan melapangkan kubur. Sudah kusampaikan ya Allah di majlis subuh istiqamah. Kalau ada yang mengamalkannya, setetes dua tetes mengalir juga ke Abdul Somad. Kalau tidak diamalkannya, sudah kusampaikan ya Allah, persaksikanlah wahai para malaikat, sudah kusampaikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dapat disampaikan Al-Fakir Abdul Somad pada subuh yang mulia ini. Di dalam majlis istiqomah subuh-subuh yang akan datang, jangan lupa selipkan dalam doa supaya Abdul Somad istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.